Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi praktikum kimia organik lanjut kami dengan judul sintesis dan karakterisasi senyawa basasif dari vanilin dan penicillin menggunakan metode pengurusan. Di bawah ini merupakan nama-nama kelompok kami. Langsung saja ke garis besar dari presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dilatar belakangi oleh Quran Surah Al-A'raf ayat 56 di mana manusia itu dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang berbuat baik. Senyawa basisif merupakan senyawa yang diperoleh antara aldehid atau keton alifatik dengan amina primer. Di bawah merupakan reaksinya. Dan senyawa basisif memiliki karakteristik struktur yang mempunyai CN rangkap 2 atau imina group. Selain itu, basasif memiliki manfaat atau memiliki aktivitas biologi seperti anti jamur, anti tumor, anti tuberkulosis, antioksidan, anti malaria, dan antibakteri, dan mungkin masih banyak lagi manfaat basasif. Karena manfaat yang banyak, basasif juga harus diperoleh dengan cara yang lebih efektif dan harus ramah lingkungan atau yang kita sebut dengan green synthesis. Metode ini meliputi penggunaan pelarut air atau katalis alami dan bahkan tanpa pelarut maupun katalis, hanya dengan metode pengurusan. Ini merupakan beberapa jurnal yang menggunakan green synthesis. Oke, tujuannya yaitu untuk menentukan sifat fisik dari hasil sintesis dan melakukan karakterisasi dari hasil sintesis. Metodologi yang pertama yaitu ada alat yang digunakan ada timbangan analitik, ada gelas arloji, ada spatula, mortar alu, melting point, desikator, ada porcelain cup, ada tabung kapiler, ada tabung reaksi, ada bola pengisap, ada pipet, ada botol semprot, ada silika plate, ada lampu UV, dan ini adalah instrumen untuk karakterisasi IVV, FTIR, GCMS, dan HNMR. Material yang digunakan ada vanilin, penicillin, kloroform, metanol, NaOH2-mol, dan aquades. Step dari penelitian kali ini yang pertama dilakukan sintesis basasif dengan perbandingan 1:1 antara vanilin dan penicillin dengan metode pengurusan selama 20 menit. Kemudian hasil akan dimonitoring dengan TLC dan dilakukan uji titik leleh dan kelarutan. Hasilnya kemudian dikarakterisasi dengan UV-Vis, FTIR, HNMR, dan yang terakhir dilakukan karakterisasi dengan GCMS. Pada penelitian kali ini menggunakan metode pengurusan. Berikut beberapa alasan kenapa menggunakan metode pengurusan. Yang pertama yaitu menurut penelitian yang dilakukan oleh Madavi dan Kavia pada tahun 2017, reaksi yang dimulai oleh pengurusan menyebabkan transfer energi melalui gesekan dan menghilangkan penggunaan pelarut berbahaya. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai metode ramah lingkungan. Sintesis bebas pelarut juga membuat sintesis lebih sederhana, menghemat energi, dan mencegah limbah pelarut. Ketika terjadi pengurusan akan dihasilkan energi kinetik yang mampu menginisiasi terjadinya reaksi kimia, sehingga produk sintesis dapat terbentuk. Yang terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan kawan-kawan pada tahun 2020, konsep green chemistry bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bahan berbahaya dari sintesis, produksi, dan aplikasi produk kimia yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Sintesis senyawa basasif 2-metoksi-4,4-metoksivanilimino metilfenol dengan metode pengurusan. Energi kinetik yang dihasilkan oleh adanya proses pengurusan mengakibatkan terjadinya suatu reaksi kimia, sehingga senyawa vanilin dan penicillin akan bereaksi membentuk senyawa basasif. Mekanisme pembentukan senyawa 2-metoksi-4,4-metoksivanilimino metilfenol terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama merupakan adisi amina primer dari penicillin terhadap atom C pada gugus karbonil vanilin. Tahap kedua adalah eliminasi yang diawali dengan protonasi gugus OH dan diikuti pelepasan air. Berikut merupakan asumsi mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi yang terjadi antara vanilin dan penicillin merupakan reaksi kondensasi yang melibatkan serah terima pasangan elektron, di mana vanilin berperan sebagai asam Lewis yaitu penerima pasangan elektron dan penicillin berperan sebagai basa Lewis atau pendonor pasangan elektron. Reaksi tanpa pelarut dan katalis berlangsung secara irreversibel karena tidak ada katalis asam yang digunakan dalam reaksi ini. Energi kinetik menyebabkan reaktan saling bertumbukan, sehingga gugus fungsi CO pada vanilin akan berinteraksi dengan gugus NH2 pada anisidin serta membentuk ikatan CN. Adanya atom O dengan keelektronegativan tinggi mengakibatkan gugus karbonil bermuatan parsial positif sehingga atom C mudah diserang oleh nukleofil NH2. Hasil monitoring produk dengan KLT
dengan tujuan untuk mengetahui terbentuknya senyawa target hasil sintesis. Metode KLT dipilih karena memiliki keunggulan berupa alat yang sederhana, biaya rendah, kapasitas sampel yang besar, jumlah pelarut sedikit, dan hasil yang cepat. Dalam percobaan ini, fase diam yang digunakan berupa silika pada plat KLT tipe GF254 dan fase gerak berupa LWEN. Penggunaan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dengan tujuan untuk mempermudah pengamatan noda yang terbentuk. Berikut adalah gambar dari hasil KLT. Gambar A menunjukkan penyinaran lampu UV 254 nanometer, sedangkan gambar B tanpa penyinaran lampu UV. Berdasarkan hasil referensi dari penelitian Adawiyah 2017, gambar tersebut menunjukkan berupa noda pada vanilin, peanisidin, dan beberapa variasi waktu penggerusan. Namun dalam percobaan ini hanya dibahas mengenai noda pada vanilin, peanisidin, dan P3 yang menggunakan proses penggurusan selama 20 menit. Pada noda 1, peanisidin dan vanilin tidak berwarna, sedangkan produk berwarna kuning. Untuk noda 2 dari produk sintesis memiliki warna yang sama dengan vanilin, yaitu tidak berwarna. Untuk noda 1 menunjukkan nilai RF vanilin sebesar 0,77, peanisidin 0,82, dan nilai RF hasil sintesis sebesar 0,84. Adanya perbedaan nilai RF hasil sintesis dan reaktan, sehingga diduga pada noda 1 merupakan senyawa target. Untuk noda 2, nilai RF hasil sintesis dihasilkan sebesar 0,77. Nilainya sama dengan RF vanilin pada noda 1. Sehingga hasil KLT dapat diasumsikan bahwa senyawa produk basasif telah terbentuk, namun masih terdapat sisa vanilin di dalam produk yang diperoleh. Untuk hasil dari uji titik leleh yaitu, menurut Singh dan kawan-kawan basasif memiliki titik lebur dengan rentang antara 128,5 sampai 133,8 derajat Celcius. Hasil uji lebur yang didapatkan dari penelitian ini yaitu 129 sampai 131 derajat Celcius. Hasil tersebut sesuai dengan titik lebur basasif secara teori, dan untuk titik leleh dari peanisidin yaitu 57 derajat Celcius dan vanilin yaitu sebesar 80 derajat Celcius. Untuk hasil dari kelarutan yaitu uji kelarutan dengan natrium hidroksida atau NaOH bertujuan untuk mengetahui gugus fenolat yang terdapat pada senyawa produk. Pengujian ini didasarkan pada prinsip asam-basa Bronsted Lowry. Gugus fenolat pada produk sebagai asam dan NaOH sebagai basa yang nantinya akan dihasilkan garam yang larut dalam air. Berikut merupakan gambar hasil kelarutan yang diperoleh dari Adawiyah tahun 2017. Gambar A merupakan sebelum penambahan NaOH dan gambar B yaitu setelah penambahan NaOH. Ketika produk sintesis dilarutkan dalam aqueous, warna larutan berubah menjadi kekuningan dan terdapat endapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa produk sintesis bersifat sedikit larut dalam air. Penambahan basa NaOH menyebabkan endapan larut sempurna dan larutan berubah menjadi warna kuning. Produk yang dihasilkan yaitu 2-metoksi 4-metoksifenilinino metilfenol yang tergolong senyawa fenolat. Senyawa fenolat memiliki sifat yang cenderung bersifat asam, yang artinya senyawa tersebut akan melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil yang dimiliki. Reaksi dengan basa kuat NaOH dapat menyebabkan ion H+ pada senyawa basasif digantikan oleh ion Na+ sehingga akan terbentuk garam natrium fenolat yang larut sempurna dalam air. Reaksi yang terjadi antara NaOH dan produk sintesis adalah sebagai berikut. Gambar di bawah merupakan gambar reaksi asam basa Bronsted Lowry menurut Adawiyah tahun 2017. Untuk hasil dan pembahasan, jadi di sini kegunaan spektrofotometer UV vis itu untuk mengetahui panjang gelombang maksimum dari senyawa produk. Jadi, terbentuknya senyawa produk diketahui jika panjang gelombang maksimum dari senyawa produk itu berbeda dengan panjang gelombang maksimum dari reaktan vanilin dan anisidin. Gambar di sini merupakan hasil spektra UV vis dari senyawa produk hasil sintesis menurut penelitian Hasanuddin 2018. Jadi spektra tersebut dihasilkan karena senyawa produk menyerap radiasi elektron magnetik. Energi yang diserap itu menyebabkan elektron pada produk senyawa mengalami eksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih rendah.
Jadi spektra yang dihasilkan pada gambar ini diperoleh panjang gelombang maksimum tanpa katalis yaitu 336 nm untuk transisi N ke pi star dan mengalami transisi pi ke pi star yang menghasilkan panjang gelombang maksimum pada 283 nm. Jadi panjang gelombang maksimum yang didapatkan di atas ini berbeda dengan panjang gelombang maksimum dari reaktan vanilin yaitu 279 nm pada transisi pi ke pi star dan 309 nm pada transisi N ke pi star menurut WIS 1979. Dan untuk panjang gelombang maksimum anisidin yaitu 300 nm pada transisi pi ke pi star menurut Litt dan Milne 1994. Jadi perbedaan tersebut kemungkinan diakibatkan adanya perpanjangan konjugasi pada senyawa produk yang terbentuk. Karakterisasi senyawa produk menggunakan spektrofotometer FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa. Hasil spektra FTIR dari senyawa produk ditampilkan pada gambar di sebelah kiri, dan hasil interpretasinya ditampilkan dalam tabel di sebelah kanan. Berdasarkan spektra FTIR yang diperoleh menunjukkan serapan khas gugus CN muncul pada bilangan gelombang 1590 cm. Hasil serapan gugus imina tersebut sesuai dengan Umatur pada tahun 2009 yang mengatakan bahwa serapan khas pada basa Schiff terletak pada gugus imina di daerah 1550 sampai 1600 cm. Selain itu, spektra senyawa produk tidak memperlihatkan adanya serapan vibrasi ulur CO aldehida dari vanilin pada bilangan gelombang 1700 cm dan serapan khas vibrasi ulur NH dari senyawa P-anisidin pada bilangan gelombang 3400 sampai 3500 cm. Munculnya serapan gugus imina dan tidak adanya serapan CO dan NH memperkuat dugaan senyawa produk merupakan senyawa target. Karakterisasi produk sintetik menggunakan spektrofotometer HNMR bertujuan untuk mengetahui jumlah inti atom hidrogen yang berbeda. Spektroskopi HNMR memberikan informasi tentang jenis proton, jumlah proton, proton tetangga, dan lingkungan proton. Di sini ada hasil spektra menunjukkan bahwa sinyal yang muncul pada pergeseran kimia paling dekat dengan TMS yaitu 3826 dan 3928 merupakan sinyal singlet dari proton CH3 yang disimbolkan oleh huruf A dan K. Kemudian pada pergeseran kimia yang paling jauh dari TMS muncul sinyal yang diduga milik gugus CN dan di mana gugus CN merupakan gugus khas milik senyawa basa Schiff. Maka berdasarkan identifikasi HNMR dapat diketahui bahwa selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait hasil dari karakterisasi produk sintesis menggunakan spektroskopi GCMS. Analisis karakterisasi produk sintesis menggunakan GCMS dengan tujuan untuk mengetahui adanya senyawa target pada produk sintesis dengan hasil berupa berat molekul senyawa berdasarkan nilai M/Z pada spektra yang dihasilkan. Sehingga dihasilkan spektra muncul dua puncak senyawa, puncak 1 pada waktu retensi 2174 menit dengan luas area 2,34% dan puncak 2 pada waktu retensi 23.624 menit dengan luas area 97,6%. Berdasarkan kedua puncak, maka puncak 2 memiliki kadar yang paling tinggi untuk produk sintesis sehingga menunjukkan nilai M/Z 257 dengan kelimpahan 100% yang merupakan ion molekul base peak. Berikut adalah hasil spektra dari spektroskopi GCMS. Setelah dilakukan sintesis basa Schiff, didapatkan kesimpulan bahwa metode pengurusan selama 20 menit menghasilkan keberhasilan sebesar 94,86% dengan sifat fisik di mana berwarna coklat muda, sedikit larut dalam air dan sepenuhnya larut dalam 2 mol NaOH, memiliki titik leleh sebesar 1129 sampai 131 derajat Celcius dan di uji TLC mendapatkan satu spot berwarna kuning dengan RF 0,84. Lalu kemudian hasil karakterisasi yang pertama UV vis dengan panjang gelombang maksimal yang didapatkan sebesar 336 nanometer dengan transisi N sampai pi star. FTIR didapatkan absorpsi sebesar 1590 dan GCMS didapatkan waktu retensi 23,6024 menit dengan ion molekular 257 M/Z. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.